Halo guys. Halo. Kita mau pakai logat Jakarta atau logat Sulawesi aja nih? Campur mas aja. Campur. Campur. Jadi kita lagi day off, mau apa nih? Sharing-sharing lah pandangan dan pengalaman masing-masing. Iya. Wih, hari ini kita sama Kak Benny. Halo. Putri. Sudah Indonesia. Dalam mimpi sayang. Oke. Jadi kita masih di Alice Spring. Buat teman-teman yang nonton vlogku beberapa. Jadi aku masih WHV tahun ketiga sekarang di Alice Spring. Lagi menunggu visaku habis. Dan temanku ini juga di tahun ketiganya. Tahun ketiga. Sekarang kita mau cerita-cerita lah. Iya. Oke Kak Benny, mungkin bisa perkenalkan lah sama teman-teman. Kak Benny dari mana? Iya. Dulu kuliah di mana? Dan itu singkat-singkat aja dulu lah. Oke, nama saya Benny. Saya berasal dari Mesawa, Kabupaten Mamasa. Jadi saya berkuliah dulu di Makassar dengan mengambil program studi ilmu kelautan di Universitas Hasanuddin. Di anak Unhas guys. Iya. Wih, PTN top tier Biasa gitu sih. lah. Biasa sih. Satu lagi, saya kuliah 6 tahun 10 bulan atau hampir 3 tahun 36 bulan. Iya. Sekian dari saya. Oke. Sebelum kita ini kan topiknya yang mau kubahas sebenarnya ini kayak kalau bisa mengulang lagi. Iya. Kira-kira bagaimana sih persiapan WHV yang versi Benny atau versi aku nanti? Kayak iya. harusnya begini Kak dulu, harusnya begini Kak dulu. Iya. Tapi sebelum itu mau Kak tahu dulu, Kak Benny ini tahu WHV dari siapa? Oh iya. Jadi sebetulnya ini bagaimana ya, ceritanya sedikit panjang karena awal saya mengenal WHV itu secara tidak sengaja sebetulnya. Jadi waktu saya selesai dari universitas, dalam hal ini maksudnya graduate dari universitas waktu itu di tahun 2020 kan pada waktu itu masih masa-masa pandemi. Oh iya, Jadi waktu itu susah sekali dapat pekerjaan, mau tidak mau saya kembali ke kampung. Saya kembali ke kampung karena mau apply pekerjaan juga susah, karena waktu itu masih PBB, lockdown. ya lockdown lah Iya, iya. istilahnya. Nah setelah itu sampai di kampung, saya cari-cari kesibukan sembari mencari informasi. Awalnya itu saya cari informasi tentang bagaimana ikut program ke Jerman pada waktu itu. Oh justru mau ke Jerman? Iya, justru mau ke Jerman waktu Apa itu? itu. Ausbildung? Ausbildung dengan FSJ. FSJ, orang sebutnya FSJ dengan Ausbildung. Jadi ada dua program waktu itu ke Jerman. Dan ketika itu karena betul-betul suntuk di rumah dan saya pun anaknya rumahan banget karena saya tidak tahu kenapa waktu itu tidak mau keluar untuk bersosialisasi. Jadi dalam kamar hampir 1 tahun lebih. Maksudnya mostly di kamar, menghabiskan kegiatan dalam kamar. Paling keluar rumah itu sesekali karena banyak hal yang saya tidak tahu juga kenapa waktu itu. Tapi ya begitulah. Nah, saya menghabiskan waktu mencari informasi di kamar. Bagaimana saya bisa untuk melanjutkan karir atau berkarir di luar negeri. Nah, saya mencari tahu awalnya FSJ yang ke Jerman sama Ausbildung. Saya mencari di beberapa website, kemudian di YouTube juga orang-orang yang sementara ikut program itu. Dan pada waktu itu saya mendapatkan seorang influencer di Instagram, kemudian saya tanya, saya beli bukunya, buku belajar bahasa Jerman, dan kemudian menyarankan saya untuk ikut kelas online bahasa Jerman waktu itu di WhatsApp. Dan kita cuma bayar 50.000 per bulan dan kita bakal dapat kursus 1 jam per hari kalau nggak salah. Pertemuannya itu 3 kali seminggu di WhatsApp waktu itu. Nah, kurang lebih 3 bulan mengikuti pelatihan bahasa Jerman di grup WhatsApp. Sampailah saya di titik di mana saya harus berkonsultasi dengan agen yang bisa mengurus saya untuk Ke Jerman ini. ke Jerman. Ternyata setelah melakukan konsultasi dengan agen waktu itu diperlukan biaya yang tidak sedikit, lumayan lah. Itu sekitaran di atas 50 juta. Di atas 50 juta. Di atas 50 juta. Itu sudah include sama
pelatihan bahasa kita sampai kita ujian sampai dapat sertifikat B1. Kemudian kita bakal dibantu untuk mendapatkan perusahaan yang bisa sponsor kita ke sana, ke Jerman, dalam hal ini yang akan menjadi kayak tempat kita bekerja dan memfasilitasi segala sesuatunya yang kita butuhkan, baik itu mengenai pekerjaan dan sekolah kita di sana. Termasuk akomodasi juga. Iya. Waktu itu sistemnya seperti itu, jadi lumayan agak pricey. Nah, setelah melakukan interview dengan agensi waktu itu, ya terpaksa saya harus menunda karena pada waktu itu uang modalnya itu sangat susah untuk didapat. Jangankan 50 juta, 10 juta saja waktu itu setengah mati. Jadi saya urungkan dulu waktunya waktu itu. Nah, kemudian karena saya sudah suntuk, terus sudah buntu juga harus melakukan apa, tibalah waktu itu kalau tidak salah masih sementara lockdown atau kita sudah mulai beraktivitas waktu itu. Tiba-tiba pemerintah membuka jalur tes CPNS waktu itu. Jadi saya mengikuti tes CPNS. Sempat. Dan ya, kemudian ikut tes CPNS. Sementara proses dalam mengikuti tes CPNS kan waktu itu saya mengikuti pelatihan otodidak sih, apa namanya, yang tes apa? Tryout. Ya, tryout waktu itu. Nah, sembari mengikuti tes tryout waktu itu tidak sengaja saya ketemu dengan salah seseorang di aplikasi online yang memperkenalkan saya tentang work and holiday visa ke Australia. Seperti itu. Awalnya dari stranger. Saya pun awalnya takut karena saya belum terlalu mengenal orang ini, dan tiba-tiba memberikan saya wejangan dan informasi tentang work and holiday visa, tentang apa-apa saja dokumen yang disiapkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan ini dan sebagainya. Terus saya takut karena saya kira itu adalah penipuan waktu itu. Takut ya. Tahu-tahu dikirim ke iya, takutnya kan maksudnya negara apa lain. Iya, takutnya seperti itu. Karena saya belum pernah punya pengalaman juga untuk keluar negeri waktu itu ya. Dan saya ingat waktu itu bahasa Inggris saya masih cetek. Iya. Pokoknya terlalu di bawah rata-rata lah waktu itu. Bisa mengerti yes no dan ya sedikit, pokoknya grammar itu betul-betul hancur waktu itu. Jadi singkat cerita, kita ngobrol dari seseorang yang saya ini di aplikasi online. Dia bilang, oh seperti ini. Mending WHV. Terus dia menceritakan pendapatan kita di sana dan jenis pekerjaan itu banyak. Katanya tidak terlalu susah untuk mendapatkan pekerjaan di Australia waktu itu. Dan ya saya mulai tertarik, meskipun pada awalnya beliau ini memberikan saya kursus bahasa Inggris 1 jam 1 hari. Oh, dia yang kasih kursus? Iya, dia yang kasih kursus. Baik banget ya. Namun sayangnya karena tahulah orang Australia aksennya itu ya Allah susah, sangat susah dimengerti. 1 minggu ikut kursus saya menyerah. Saya tinggalkan kursusnya. Saya vakum kurang lebih 6 bulan. 6 bulan vakum. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan beliau. Nah, karena setelah itu saya kembali untuk fokus ke CPNS waktu itu. Saya ikut ke CPNS sampai di tahap perankingan waktu itu, karena tes awal kan TPA lulus, kemudian ada tes ini lagi ya, nggak apa-apa Jini, terlalu Jadi pada saat CPNS dulu saya pakai ijazah SMA, bukan ijazah S1. Saya ikuti tes Polsuspas waktu itu di Provinsi Sulawesi Barat. PNSS. Iya, kan bagaimanapun kita mencari ini kan peluang yang opportunity yang lebih besar. Terus, nah, tapi ternyata karena mungkin bukan jalannya waktu itu, setelah SKB keluarlah pengumuman saya tidak lulus. Ya, it takes 6 months I think. It took 6 months dari preparation sampai pengumuman hasil akhir waktu itu, dan dinyatakan tidak lulus. Kemudian setelah itu tes CPNS, barulah saya kembali lagi ke WHV. Belum, beralih ke apa yang waktu itu, yang BUMN waktu itu. Kerja BUMN guys. Ikut tes TPA BUMN
awalnya percaya diri bahwa bakal lulus tes TPA, tapi ternyata tidak sama sekali. Ternyata lebih membantai. Ternyata ya kurang lebih seperti itu. Nah, Wah. setelah itu tidak berakhir di situ, saya apply lagi pekerjaan lewat online. Nah, Apply laut tebar-tebar CV iya lah, tebar-tebar CV waktu itu. Kemudian apa ya? Ada salah satu perusahaan tambang, saya tidak bisa sebut namanya di Sulawesi waktu itu, dan itu masih tergolong baru pada waktu itu. Oke. Saya menyebar lamaran ke sana, tapi sayangnya Tolak. bukan ditolak, tidak ada Kemudian balik. iya tidak ada panggilan dari sana. Dan akhirnya ya sudah, karena saya sudah buntu dan saya sudah stres juga waktu itu, ditambah tekanan dari Sosial ya, sekitarnya. ya gimana lah tetangga ya. Ya, dan segala sesuatunya waktu itu, aduh, kok saya belum kerja, sementara teman-teman saya yang lain sudah kerja. Udah ditanya-tanya, udah sekarang kuliah di mana? Kuliah di mana, kerja di mana, Ben? Gitu. Jadi pokoknya banyak lah, dan akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi beliau ini kembali. Untung masih disimpan kontak. Iya, Jadi pada saat itu WHV jadi opsi terakhirnya, Ben. opsi terakhir. Saya mengulang pelajaran bahasa Inggris itu betul-betul dari nol. Jadi saya preparation itu berkat website gratis yang diberikan kepada saya dari beliau ini yang mengajar saya bahasa Inggris, seperti itu. Oke, jadi setelah dapat infonya dan sudah meyakinkan diri, oke lah WHV aja kalau gitu ya. Iya. Gimana setelah persiapan, Benny daftarnya tahun berapa war SD WHV-nya? Saya daftar SD WHV waktu itu tahun 2022. Itu bulan warnya itu kalau tidak salah bulan Juli tanggal 25. Itu ini enggak sih kayak war pertama enggak sih setelah Covid? War kedua setelah Covid. Oh, oke. Jadi war pertama itu bulan 5 tahun 2022. Itu saya masih sementara preparation IELTS test. Di mana waktu itu saya sudah dekat-dekat untuk ambil real test di Makassar? Iya, pokoknya di Makassar. Di Golden Gate School di Makassar waktu itu. Tempatnya teman-teman Makassar pasti di situ. Iya, pasti ya, rata-rata sih Rata-rata waktu di itu situ. ya. Terus. Nah, sudahlah waktu itu berangkatlah ke Makassar. Awalnya tidak percaya diri bakal mendapatkan skor 4,5. Padahal 4,5 B aja ya. Iya, B aja. Oh, Tapi waktu itu iya sih, ini salah satu ini kan kendalanya teman-teman kan pasti. Iya. Insecure sama bahasa Inggris. Iya, insecure sama bahasa Inggrisnya. Tapi ya begitulah, karena perjuangan yang begitu panjang yang saya lalui sebelumnya belajar IELTS, jatuh bangun. Akhirnya ternyata pada saat tes 3 hari kemudian keluar hasilnya lewat online lebih dari 4,5 waktu itu. Oke lah ya. Iya, oke lah. Untuk orang yang background ilmu kelautan, Iya. ambil first IELTS dapat lah ya. Iya, dapat lah. Teman-teman gak usah terlalu overthinking lah. Iya, betul. Iyalah kan Iya. banyak yang ini kalau IELTS. Susah. Ya memang sih Memang. pasti overthinking karena harga kan 3 juta, Iya, 3 betul, juta lebih. betul. Siapa sih yang mau berkorban 3 juta dengan sia-sia? Tapi as long as teman-teman udah belajar bisa bercakap dikit-dikit, Iya. 4,5 itu Pasti 4,5 lah ya. achievable lah. Iya, betul. Achievable. Bisa. Oke, terus daftar war kedua dapet nih. Dapat. nih. War kedua. Satu kali war kan? Satu kali war. Ini Jadi waktu itu tim one shot. ya. Oke. Ada hal yang saya nggak tahu apakah ini menginspirasi atau bagaimana. Tapi waktu itu ada desas-desus bahwa di war kedua ini kayaknya bakal saingan lebih besar lagi. Berapa pada saat itu ininya? Kuota Kuotanya? kalau nggak salah waktu itu 2.500. Jadi 2.500 kuota pada waktu itu yang dibuka untuk satu gelombang. 2.500. Ini besar ya? Iya, besar. Dan ternyata masih ada sisa dari Tahun lalu. gelombang pertama yang bulan 5 kemarin yang belum habis. Oke. Jadi kalau nggak salah itu masih banyak lah pokoknya waktu itu. Nah, karena melihat proses war teman-teman sebelumnya itu beberapa YouTuber yang ikut WHV di Australia tahun 2019 kata mereka pokoknya kalau war nanti harus sewa warnet waktu itu. Nah, pada waktu itu posisinya saya di kampung.
Kemudian ada kota kecil, orang Polman pas ya. Saya ke Polman waktu itu, ke kota Polewali Di toh. Polmannya, Iya, berusaha untuk cari apa namanya? wifi bagus. Cari internet wifi bagus, internet bagus di sana. Saya sudah booking, tapi ternyata saya ingat hari Sabtu saya ke Polewali untuk booking di hari Senin. Karena warnya hari Senin waktu itu. Dan sudah di booking, tahu-tahu hari Senin kita batal ke Polewali. Karena mobil yang saya ingin tumpangi itu ternyata batal berangkat. Astaga, jadi Ini ya, jadi saya takut waktu itu. Tapi anehnya waktu itu adalah mungkin Tuhan sudah mengisyaratkan, universe sudah mengisyaratkan bahwa ya mendukung bahwa mungkin sudah ini jalanku. Karena apa? Saya bermodalkan tethering HP waktu itu. astaga, jadi warnanya pakai HP. Warnanya pakai HP, tethering HP waktu itu sama laptop Toshiba. Tahu kan teman-teman laptop Toshiba itu? Saya ingat zaman-zaman saya masih berjuang itu pakai laptop Toshiba. 6 tahun di universitas, hampir 7 tahun bersama. Itu ujung-ujungnya sudah mau hancur, tapi itu yang kupakai war. Dan saya pun ya sedikit pasrah waktu itu. Karena saya bilang ya saya cuma war di rumah berbekal tethering HP. Tapi sedangkan teman-teman di luar sana pakai warnet gaming lah. Iya betul. Nah, pada waktu itu satu yang paling saya ingat, cuaca pada waktu itu sangat mendukung. Karena tahulah kami tinggal di daerah pegunungan. Kalau hujan sedikit, mendung sedikit, jaringan rusak. Ternyata waktu itu saya tidak tahu kenapa dari pagi sampai sore itu panas terik matahari, langit bersih. Ya, langit bersih waktu itu. Jadi ya saya coba ikut, awal-awal memang panik sampai saya pegang sarapan itu depan laptop waktu itu karena takutnya kita ketinggalan kan. Tapi ya menit-menit pertama, hampir 45 menit pertama itu susah masuk. Tapi setelah server mungkin di-upgrade waktu itu. Sistemnya di-upgrade, tiba-tiba langsung masuk, sudah. Kalau kita sekali masuk itu langsung semua. Tidak ada drama-drama keluar error, tidak ada. Sekali masuk kita langsung upload ini dan itu. Submit. Sudah. Itu jam berapa? Itu sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Tengah. Berarti tidak terlalu lama jika nunggu ya? Kurang lebih 45 menitan lah. Setelah itu dari pagi gitu kan, ada teman-teman yang sampai sore kan. Oh iya, enggak. Saya waktu itu sekitar jam 12.30 itu saya sudah selesai war. Dan itu waktu itu masih banyak slot yang kosong ternyata. Karena kenapa case-nya teman-teman yang lain lagi pada mempersiapkan IELTS. Jadi masih banyak yang belum banyak yang belum ini ternyata, tapi kita sudah panik ya. Awalnya kita kira bahwa bakal banyak saingan, ternyata masih banyak yang telat. Masih banyak. Mungkin ya kalau struggle-nya sekarang ya pasti teman-teman karena banyak yang melek WHV. Banyak yang lebih prepare kan. Iya, betul. Oke, fast forward. Jadi setelah itu Benny dapat. Nah, datanglah harinya harus ke Australia. Kota pertama yang Benny semperin apa? Kota pertama yang saya semperin adalah Adelaide. Why Adelaide? Karena beliau yang kasih rekomendasi. Iya, yang kasih orang yang merekomendasikan saya tadi yang di apa namanya di aplikasi online itu bilang di Adelaide ini begini dan begini, kita tidak perlu lagi, rumah kos sudah disediakan waktu itu dan kita bakal dijemput di bandara waktu itu. Iya. Jadi dia agent, apa maksudnya? Dia bukan agent. Dia apa? Dia orang Australia yang pernah bertugas dulu, pernah bekerja di Indonesia. Kemudian apa ya istilahnya, jadi guru bahasa Inggris kalau nggak salah di Jakarta dulu. Dan intinya dia punya link lah. Dia punya linknya waktu itu. Dan sudah banyak menolong anak-anak WHV. Iya, anak-anak WHV waktu itu. Beliau menjemput kita di bandara waktu itu. Jadi saya tidak takut lagi karena saya berangkat dengan temanku juga waktu itu. Berapa orang dari? Berdua. Jadi kita enggak, dari Palembang waktu itu. Jadi kita ketemunya di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ya, setelah itu kita berangkat bersama ke Adelaide waktu itu, terbang bersama. Adelaide sampai dijemput. Itu di Adelaide kotanya kah stay-nya atau di suburbnya atau di mana? Iya, itu kayak di suburb. Jadi 1 jam dari kota, kurang lebih 1 jam dari kota Adelaide. Namanya Murray Bridge waktu itu. Ke Murray Bridge. Iya, ke Murray Bridge. Itu 1 jam dari kota Adelaide. Nah ini otomatis kerjaannya juga udah di-spill kan sama beliau itu. Mau kerja apa atau nanti di sana baru apply sendiri?
beliau sudah memberikan gambaran mengenai beberapa pekerjaan yang bisa kita apply waktu itu. Ya, cuman dia bilang pokoknya kamu kesini aja dulu waktu itu. Nanti kita bakalan bantu cari link sama sebar CV waktu itu ya. Sudah gitu. Kita berangkat ke sana dan tiba di Mary Bridge. Iya, tiba di Mary Bridge waktu itu. Oke, jadi sampai di Mary Bridge ini kerjaan pertama yang Benny dapat apa? Jadi begini, teman-teman harus ingat sebelum apply pekerjaan kita harus ini dulu. Apa itu? Upgrade nomor telepon kita, mengganti nomor telepon kita, terus buka rekening bank dan segala TFN, bikin TFN dan segala macamnya. Nah, pekerjaan pertama ada waktu itu ada 2 jenis pekerjaan berbeda yang saya apply. Satu di meat factory waktu itu, kemudian satunya lagi di mushroom farm ya. Jadi kayak pabrik jamur. Satunya pabrik daging, satu lagi pabrik jamur. Ya. Saya masukkan resume saya dan kurang lebih waktu itu 3 hari atau nggak sampai seminggu lah waktu itu. Ada mi telepon. Cepat. Iya, tapi yang lebih cepat itu dari pabrik daging. Oke. Waktu itu menelpon. Duluan pabrik daging baru. Iya, duluan pabrik daging baru yang jamur ini. Oke. Nah, saya langsung kan di pabrik daging karena saya juga waktu itu karena persediaan uang saya semakin menipis. Saya buru-buru untuk interview, kemudian induction, langsung gas waktu itu dan awal-awal langsung masuk kerja. Saya ingat pada waktu itu saya mulai kerja di meat factory di pabrik daging babi kalau tidak salah bulan November tanggal 15, intinya kalau tidak salah minggu ketiga November 2022 saya mulai. November berarti lagi summer ya? November. Tidak, itu masih peralihan dari winter ke summer. Yes. Spring. Iya, betul. Dari winter ke betul. Nah, terus. Jadi Jadi pertama kerja di pabrik ini. Pabrik daging. Nah. Babi. Oke. Itu. Untuk Christianable ya. Iya. Iya, tapi ada juga. Iya, Muslimable bisa di pabrik. Muslimable juga. Ayam, pabrik sapi. Tapi ada Muslimable juga di sana dulu temanku. Iya, kan pakai gloves di orang. Itu preferensi masing-masing ya kawan-kawan ya. Oke, job desk-nya Benny apa di situ? Waktu itu job desk saya packing. Jadi daging-daging yang sudah dipotong atau bagaimana? Iya, daging-daging yang sudah di trim itu di packing. Mungkin packing ini kedengarannya terlihat sederhana. Tapi bungkus-bungkus dong. Ya Allah, ya bungkus-bungkus dong. Kalau teman-teman dengar berarti bungkus-bungkus. It's easy job. Nah, tapi ternyata realitanya itu yang bikin saya tidak nyaman tidur kalau malam kurang lebih 3 bulan. Susah menekuk jari. Astaga. Ini kalau dekuk sakit sekali. Astaga. Kurang lebih hampir 1 bulan awal itu sakit sekali, sampai 2 bulan kayaknya, sampai 3 bulan awal itu sakit. Ini seiring berjalannya waktu karena mungkin sudah terbiasa hilang. Tapi di awal-awal memang itu sakit sekali ini. Jari jemari itu susah ditekuk. Terus ada dulu sempat saya kukunya keluar. Karena terjepit. Apa jepit? Ini apa namanya? Kan angkat ke loyang toh. Sudah ki packing daging ditaruh di loyang. Nah, itu beltnya stuck ki. Jadi itu pokoknya daging yang sudah di pack ditaruh dalam loyang. Itu kurang lebih beratnya 30 kilo diangkat ki karena beltnya stuck. Stuck gitu. Jadi mau tidak mau kita harus pindahkan dengan cara diangkat. Saat diangkat itu ternyata terjepit tanganku. Jadi ya ada drama lah waktu itu. Aku ingat sekali itu yang part yang paling menyedihkan. Bisa jadi kerja sudah itu? Bisa Ji, cuman ya begitu ditahan-tahan mami. Itu betul-betul definisi yang kayak sempat terpikir waktu itu mau pulang ke Indonesia. Nah, ini nih mulai dapat cobaan-cobaan. Iya, tapi di satu sisi saya sudah jauh datang ke sini. Iya, banyak pengorbanan, banyak pengeluaran. Masa hanya karena ini saya harus pulang? Belum bawa apa-apa. Iya, belum bawa apa-apa. Oke. Jadi mau tidak mau berbesar hati waktu itu, berusaha menjalani ini hanya sementara dan akhirnya ini guys, mental perantau ini. Iya, betul. Sulawesi pantang pulang. Pantang pulang. Takut. Oke, boleh nggak sharing-sharing rate pekerjaan kayak gitu berapa sih? Kalau rate di pabrik daging itu kalau dibandingkan dengan perusahaan lainnya cukup
tinggi. Ya cukup tinggi. Waktu itu saya ingat kalau nggak salah rate pertama saya, karena saya waktu itu under agri labor, Agri labor. ya agri labor. Jadi rate saya itu $29 waktu itu. 29. 29. Itu after tax atau before tax? Kayaknya before tax deh. Before tax, Before oke. tax. Karena itu under agri labor waktu itu. Mm-mm. Tapi 1 bulan kemudian karena agri labor ini ternyata memutuskan kontraknya lagi dengan company ini tempat saya bekerja, jadi saya langsung Under company. under company. Oke. Dan ternyata under company itu Rate-nya lebih bagus. rate-nya lebih bagus. Berapa tuh? 32 langsung waktu itu. Mantap guys. 32 waktu itu, 32. Oke. Dan bayangkan coba, saya cuman bekerja 4 hari waktu itu, saya dapat penghasilan lumayan lah. Boleh nggak di spill nih berapa seminggunya? Berapa waktu itu di? Seminggunya berapa nih? Seminggunya waktu itu kurang lebih saya normalnya kita bekerja di pabrik daging itu 4 hari dalam 1 minggu. Sehari berapa jam? Sehari itu 9 jam sampai 10 jam. Oke. Ya 9 jam lah rata-rata. Mm-mm. Start jam 6 sampai jam ini dihitung-hitung 36 jam, hampir 1000. Ya, hampir 10 juta guys seminggu. After tax waktu ya. After tax, ya. hampir 10 juta. Wow. Hampir 1000 lah, hampir 1000 waktu itu. Lumayan lah ya. Iya. Lumayan lah ya. Cuman ya begitulah. Hmm. Satu pekerjaan waktu itu sudah sangat cukup karena capek betul-betul, tenaga kita diporsir. Nah ini yang belum ditahu sama teman-teman, bisa mungkin diceritakan sama Benny Apa itu? sukanya apa, dukanya apa kalau kerja di pabrik factory kayak gini. Sukanya banyak sih. Sukanya uangnya pasti pertama tadi. Iya. Lumayan. Terus ini juga kalau misalnya public holiday kita dapat ya rate ya rate-nya ya double rate. Terus kalau lingkungan kerja lingkungan bagaimana? kerja waktu itu Bagus enggak? ya bagus. Ya pasti adalah clash sedikit sama ini, tapi ya namanya begitulah namanya hidup. Nah, terus Di sana apa? teman-teman Indo banyak nggak? Waktu itu Hmm. saya orang pertama, orang Oh, iya? Indonesia pertama setelah COVID yang masuk. Oke. Ya, awalnya saya kira semua orang Indo teman saya bekerja karena kulit kita, rambut kita sama matang. Ternyata saya senang pada saat pertama kali induction. Banyak orang Indonesia di sini. Ternyata orang Filipina. Iya, orang Filipina waktu itu. Kan mirip-mirip. Ya mau tidak mau harus mengasah bahasa Inggris kita lagi. Oke. Itu bagusnya karena kita selalu Bagus dong. berbahasa Inggris ya. Iya, waktu bagus itu. dong. Biar teman-teman terlatih juga bahasa Inggris. Iya. Pokoknya dapat teman baru waktu itu. Tapi Digaji. seiring waktu banyak orang Indo yang datang. Iya. Oh. Kalau nggak salah, saya 3 bulan jalan, 6 Hmm? bulan saya kerja di sana, sudah ada orang Indo yang mulai masuk di sana. Oke. Nah, terus dukanya ya Allah. Pertama, itu betul-betul merasakan ini sebetulnya perubahan menuju ke arah yang baik karena betul-betul disiplin. Tapi karena kita orang Indonesia sering ngaret, budaya kita ya budaya Indo ngaret, jadi awal-awal itu saya sering terlambat. Culture shocknya itu kan. Ya, culture shocknya itu. Sementara orang lain ternyata kalau mulai jam 6 mereka sudah berangkat, sudah stay di sana, sudah tiba di tempat kerja itu. Orang-orang bule dan teman-teman kerja yang lain itu jam 5.30. Minimal setengah jam. Iya, setengah jam sebelumnya mereka sudah ganti. Saya Mepet. baru sampai di sana itu jam 6. Jadi ya begitulah awal-awal, tapi untungnya cepat beradaptasi. Oke. Nah, setelah itu hal lainnya adalah karena bekerja di meat factory itu merupakan salah satu menurutku ya jenis pekerjaan yang lumayan berat. Mungkin terdengar simple, terdengar easy kalau yang namanya packing daging, tapi pada praktiknya dan realitinya itu menguras tenaga. Karena kenapa? Per harinya itu company punya target berapa banyak yang harus dikemas, berapa banyak babi yang harus dipotong, Sekian ratus iya, box mungkin ya. ribuan kayaknya, ribuan box sehari dalam sehari produksi. Karena kita melayani beberapa perusahaan yang sudah menjadi mitra begitu. Jadi ya ada target lah pokoknya waktu itu. Kurang lebih per hari itu kalau tidak salah 1000 babi. 1000 lebih babi yang harus dipotong dan di packing pada hari itu di juga. packing pada hari itu juga. Wow.
Jadi bayangkan kita kerjanya itu betul-betul mati-matian. 10 jam guys. Mungkin kalau misalnya 10 jam, mungkin kalau misalnya dibilang packing saja tidak aja mungkin, tapi karena kita dikejar oleh waktu, kita dikejar oleh jumlah yang harus ini selesaikan target. Jadi mau ndak mau kita harus gercep. Gercep waktu itu. Monoton juga gerakannya kan? Iya. Bikin kurus juga ini, lihat. Bikin kurus, ya. Waktu itu saya ingat, saya datang ke Australia itu berat badan 92. Ternyata setelah kerja Turun 10 kilo di awal. nggak apa-apa guys. Iya. Perut langsing, tapi Kantong tebal. bengkak. Begitulah. Ya, Itulah suka dukanya. Suka dukanya, ya Oke, betul. guys. Ini juga ini yang saya dengar nilai plusnya kalau di Factor itu banyak yang dapat sponsor. Peluang sponsor ada. Peluang sponsor ada, tapi sayangnya ternyata Meat Factory tempat saya bekerja ini tidak memberikan sponsor kepada siapapun. Mungkin pada saat itu. Sampai sekarang. Oke. Memang mereka karena ada perusahaan yang lebih besar, ada Meat Factory lain yang lebih besar dari ini yang bisa memberikan sponsor. Nah, rata-rata orang yang bekerja di situ dari negara Filipina itu mereka dapat sponsor dari perusahaan lain sebelumnya, kemudian mereka datang ke sana untuk Karena dia sudah PR. Yes. Ya kalau sudah PR udah enak Iya. guys pindah-pindah. Jadi waktu itu saya juga dengar waktu itu sebelum Covid, ternyata ini sedikit cerita hikmah di balik pandemi. Ternyata sebelum Covid di tempat saya itu dulu mereka itu sangat selektif dalam memilih karyawan. Mereka mengutamakan pastinya bule-bule yang pertama. Orang lokal. Kemudian orang lokal. Kemudian kalau ada misalnya stranger dari negara lain, itu mereka make sure dulu bisa bahasa Inggris selancar atau tidak. Betul. Nah, ternyata itu makanya saya pernah dikasih tahu sama salah satu rekan kerja saya waktu itu, kamu beruntung bisa masuk di sini karena sebelum Covid itu susah, ketat sekali. Ketat sekali. Cuman karena case-nya waktu itu Australia setelah border baru-baru dibuka, semua perusahaan butuh karyawan yang sangat banyak, dan akhirnya mau nggak mau kita pun yang pas-pasan bahasa Inggrisnya diterima. Rezeki. Iya, rezeki dan timing. Betul. Oke. Mantap guys. Jadi setelah itu Benny bekerja di factory. Iya. Ya, mungkin saya mau bahas ini. How WHV change your life. Oh my goodness. Ya Allah. Apalah yang dicapai setelah WHV ini? Selama WHV ini? Banyak lah pokoknya. Bagaimana ya? Pokoknya betul-betul merubah hidup saya secara drastis. Intinya saya hanya orang biasa yang datang dari kampung kecil waktu itu. Saya tidak pernah sedikit pun bermimpi bakal menginjakkan kaki ke luar negeri. Iya, punya mimpi menginjakkan kaki ke luar negeri, tapi tidak bakalan kayak awal-awal itu kayak tidak nyangka. Iya, siapalah kita dengan persediaan uang yang tipis tapi ternyata bisa sampai. Nah, perubahan yang paling besar dari segi finansial tentunya. Terus yang kedua pola pikir juga. Ya karena sudah berbaur dengan banyak orang, jadi pola pikir dan mimpi-mimpi kecil, traveling. Wah, ini paling liburan guys di tempat. Ya karena tahulah ya teman-teman, kalau misalnya sudah capek kerja, jangan lupa untuk apresiasi diri. Mungkin mau membeli barang-barang yang kamu sukai atau traveling. Inner child dulu belum terpenuhi. Iya, kamu itu akhirnya terpenuhi di saya. Itu betul-betul hidup saya betul-betul berubah karena WHV. Wah, luar biasa. Oke, kita ini ya balik ke topik yang dari awal mau ku bahas itu. Ini kalau bisa mengulang kembali, kira-kira persiapan apa yang mesti dipersiapkan lah supaya mungkin yang nonton baru mau daftar WHV atau baru granted ini apa bagusnya persiapkan Kak supaya lebih siap di WHV-nya? Saya yang pertama dari saya pribadi, kalau bisa mengulang waktu, saya mungkin berusaha serius di universitas tentunya pada waktu itu untuk selesaikan studiku 4 tahun. Karena saya selesai 6 tahun 10 bulan. Case-nya karena terlambat daftar WHV. Betul. Kemudian lebih aktif di kampus untuk
mencari informasi tentang peluang bekerja di luar negeri kayak ini. Tapi sebelum itu harus upgrade bahasa Inggris. Pertama bahasa Inggris. Pertama, kalau kamu sekarang kelas 3 SMA dan mau ke universitas, alangkah baiknya sekarang Cicil. Ya, belajar sedikit-sedikit bahasa Inggris dari YouTube atau dari manapun. Belajar sedikit tentang bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu penting. Meskipun kamu bukan anak sastra Inggris. Betul. Jangan berpikir bahwa harus jurusan itu dulu. Iya, jangan sekali-kali. Karena dengan kamu berbahasa asing, itu adalah salah satu privilege dan pintu utama untuk kamu bisa melanjutkan karir atau mungkin mendapatkan beasiswa di luar. Dapat kesempatan lah kayak kita ini. Nah, yang kedua, mungkin setelah graduate di kampus 4 tahun, saya berusaha untuk cari pengalaman dulu di Indo yang relate dengan beberapa jenis visa yang ada di Australia. Iya, yang maksudnya jenis pekerjaan yang masuk skill occupation di Australia. Betul. Iya, skill occupation di sini yang dimaksud adalah ketika kamu punya pengalaman bekerja di Indonesia di negara asal, kamu bisa menggunakan pengalaman kerja kamu itu untuk mengapply salah satu jenis visa yang bisa mengantarkan kamu untuk lebih bisa mendapatkan privilege untuk tinggal lebih lama di Australia. Betul. Iya. Nah itu salahnya kami ya, saya fresh graduate juga. Saya juga fresh graduate waktu itu. Kasusnya jadi kayak kita tidak sempat cari pekerjaan. Cara jenis pekerjaan dan yang dulu tidak terpikir. Iya, tidak terpikir karena informasi belum ada. Tidak sejauh itu kan. Tidak sejauh itu. Kita tahunya WHV 3 tahun pulang. Iya, 3 tahun pulang. Kita tidak tahu ternyata setelah WHV banyak jalan-jalan lain untuk stay di sini, termasuk sponsor. Kemudian ada 491. Kalau misalnya kamu bisa goal 491 itu luar biasa. Skill visa. Ya, skill visa. Atau kamu mau apply student visa, ini juga ya. Saya punya impian sebetulnya untuk melanjutkan studi di sini S2. Tapi sayangnya karena kembali lagi, andaikan saya bisa mengulang waktu, saya mungkin dari WHV tahun pertama lebih bekerja keras lagi, mengumpulkan banyak uang, karena kalau mau menggunakan biaya pribadi di sini lumayan mahal untuk S2. Mahal banget. Iya, mahal banget pokoknya. Dan setelah itu pastinya bahasa Inggris kalau bisa IELTS-nya itu bisa lebih di atas, lebih tinggi lagi. 7 lah kalau ini. Ya, 7 lah atau minimal 6 atau 6,5 lah. Kayaknya 7 tuh aman lah. 7 aman lah sebetulnya. Kalau buat teman-teman yang serius mau berkarir lama atau bahkan mencari peluang PR ya. 7 ya, betul. 7 itu paling aman. Oke, jadi tadi poin pertama bahasa Inggris. Sedini mungkin perbaiki. Yang kedua, cari related experience kerja di Indo supaya pas di Aus ini bisa membuka peluang-peluang lah. Iya. Ini masalahnya nih, kan saya pernah bikin konten kan di Threads, aku bilang orang-orang dengan skill kayak gini begini di Indo kalau di luar negeri tuh gajinya oke loh. Tapi terus ada yang komen, kamu kira ada segampang itu ambil sekolah di Australia kan mahal begini. Iya memang mahal, tapi kan bukti nyatanya kan skill-skill yang as simple as barista teman-teman kita kan, mereka tidak nyangka mereka kerja barista 3 tahun 4 tahun di Indo, ternyata pas di sini kerja barista lagi disponsori. Kayak gitu maksud saya kan. Itu jadi pengalaman kerja yang related lah. Pokoknya paling utama kayaknya hospitality. Itu banyak. Paling memungkinkan ya, hospitality. Atau mungkin kalian skill-skill yang spesifik lagi kayak miners. Kayak miners. Ya, engineers kayaknya. Terus yang pernah mungkin jadi apa namanya kalau di pabrik daging di Indo, penjagal. Kalau halal slaughter ya. Ya, halal slaughter itu juga salah satu buat para kalian yang halal slaughter itu bisa disponsor. Iya, betul. Di beberapa company yang pabrik daging yang ada di Australia. Iya, maksudnya guys, kalaupun nanti dalam proses visanya itu butuh sekolah, setidaknya pas sampai kalian di sini kalian bisa cari kerja yang sama dulu. Iya, betul. Experience-nya selama WHV itu kumpulkan, terus uangnya ambil pakai ambil ini studennya. Jadi pathway-nya ke goals itu lebih gampang. Iya, lebih gampang. Oke, next apa lagi Kak yang kira-kira bakal Kakak ulangi? Kan tadi bahasa pengalaman kerja. Apa lagi kira-kira? Apa nih? Mindset mungkin ya. Kayak
tentukan goalsmu WHV ini untuk apa. Oh iya. Memang betul. mau PR kan? Memang mau PR Atau cuma sekedar mengumpulkan uang untuk membangun bisnis di negara asal, atau di sekedar Indonesia. jalan-jalan. Iya, traveling. atau sekedar mencari pasangan hidup. Iya. Semua Kan beda-beda. iya beda-beda. Nanti kalau ketemu teman-teman WHV itu baru lihat, oh inilah alasan diambil WHV. Iya. Karena tidak menutup ini ya guys ya. Saya tidak pernah bayangkan ada yang ambil WHV itu karena gabut. Iya. Oh. Kayak kita kan perintis nih. Iya, perintis. Benar-benar iya. mau cari uang. Betul-betul mencari uang. Ada lah orang yang kayak sebenarnya udah kaya di Indo, udah punya bisnis dari ortu, Iya. pewaris. Jadi ambil WHV buat ya travelingnya. Traveling. As its name like working and holiday. Iya, working and holiday, betul-betul. Mereka pakai Fully holiday-nya work and aja. holiday. Nah, Yes. Jadi mungkin tambahan dari saya itu ya tentukan goals WHV-mu itu apa. Apa? Betul. Iya. Jangan kayak kita Aduh. ya mungkin goalsku pertama dulu ya kumpulin duit aja. Iya. Tapi sekarang baru terasa kenapa dulu nggak pikir matang-matang kalau Iya. mau ini Iya, lanjut betul. lebih lama atau bagaimana, ambil student bagaimana. Ya seperti itu guys. Seperti itulah. Jadi kalau kita bisa ulang Iya. mungkin persiapan kita lebih matang dan mungkin kita lebih ini lagi peluang kita untuk stay lebih lama lama itu besar. atau mendapatkan pekerjaan lebih bagus. Iya, mendapatkan pekerjaan lebih bagus itu ya begitulah. Nah, beruntunglah teman-teman yang baru mau mencoba keberuntungan di WHV. Iya, dan menonton podcast ini. Atau anak teman-teman yang masih SMA. Iya, betul. Kalau saya bagusnya Kak tuh kayak anak SMA itu cari part time kerja. Iya, betul. Yes. Ini yang kurasa mindset di Indo yang Iya. kurang kayak kita dari SMA itu kan dituntut sekolah mau saya jangan Iya, sekolah coba-coba kerja. Coba-coba kerja. Coba saja guys. Nah. Biar sekali 2 minggu, Ya 2 Allah. kali seminggu itu bagus mental tuh. Mental, iya betul. Dan menurutku juga itu melatih diri untuk lebih mandiri sebetulnya. Betul. Jadi tidak bergantung sama orang tua. Betul. Karena menurutku karena budaya orang di sini juga seperti itu Di ternyata. sini dari Iya, SMA orang SMP. Australia itu rata-rata tamat SMA itu mereka jarang yang ke universitas. Nah, karena mungkin peluang kerja banyak, mereka pun ya sudahlah begitu. mencari Pengalaman sendiri. Banyak yang kerja di Iya, Makas, di Makas, KFC, retail gitulah. Iya, Itu kurasa ya teman-teman yang SMA nih lihatlah, lihat iya. carilah kesempatan sedini mungkin. Mm-mm. Apalagi kan banyak keluhan bahwa setelah sarjana ternyata pekerjaan susah. Susah. Ya mending dari sekarang Dari cari sekarang memang. cari Supaya mentalmu juga terbangun. iya, sembari menabung Mm-mm. sebelum betul-betul kalau memang tujuanmu untuk WHV nanti dana itu sudah terkumpul. Nah, terus buat teman-teman menurutku ini WHV ini sangat support untuk teman-teman yang pendidikannya vokasi. Let's say tata boga. Iya, betul. Oh, karirmu di sini bagus banget sih. Aduh, menyala karirmu. Kalau bisa Ya ke sini Allah. pakai WHV nanti kan. Iya. Ambil D3 mungkin dulu. Iya, D3 bisa. Nah, setelah D3 baru apply WHV sambil kumpul-kumpul pengalaman di Indo, kumpul-kumpul modal di Indo. Sampai di sini we cannot guarantee, but Yes. yang kita lihat di sini pekerjaan-pekerjaan Iya, hospitality sebentar. Itu banyak dicari. banget dan Banyak bahkan ada dicari. beberapa teman yang dapat sponsor di sini. Iya, bayangkan coba. Skill-skill yang kayak gitu guys. Ya beruntunglah mereka Beruntung sekali. mendapatkan banyak informasi. Iya, beruntung sekali. Oke kak. Jadi ini mungkin di akhir podcast untuk Ben ini step selanjutnya apa kira-kira? Yes. Kalau mau di sharing ya, kalau enggak mungkin closing statement aja lah. Ya mungkin saya belum bisa sharing Oke. karena prinsip saya Capai dulu dulu kemudian publikasi. publikasi. Tapi mungkin Closing statement saja lah, Ya, semangat buat teman-teman ya, apa nih? buat teman-teman di luar sana yang masih sementara berjuang, yang masih di universitas atau yang sementara yang masih SMA atau sementara Atau yang fresh graduate. ya fresh graduate yang sementara mencari pekerjaan, semangat dan selalu upgrade diri. Apapun yang kamu rencanakan saat ini, tolong jangan di-spill dulu Ya. ke siapa-siapa, just keep to yourself. Kemudian kalau misalnya itu sudah terrealisasi, baru terserah kamu mau show off. Tapi intinya semangat, kerja keras dan semoga kita bisa bertemu. Kalau misalnya mau WHV, kita bertemu di sini suatu saat. Ya, sampai saya pulang ke Indo ya Allah. Nggak, at least ini juga mungkin ya, WHV itu bukan tujuan akhir. Yes. Tapi menurut saya pondasi lah. Pondasi ya. Terserah teman-teman melangkah jauhnya nanti kemana. Kemana? Entah berkarir lebih lama di Australia Iya. atau pulang ke Indo dengan memulai sesuatu yang baru, is okay. Iya. Bagi kita WHV ini lumayan lah batu Lumayan lah. pondasi untuk Iya. memperkokoh finansial Ya masing-masing. finansial, membangun karir ke depannya ya. Merubah hidup.
Oke. Oke. That's all from us. Thank Yeah, you. thank you very Thank you much. untuk waktunya Kak Benny. Yeah. Dan teman-teman yang nonton, semoga apa yang kita sharing di sini dapat jadi insight lah, Iya, bermanfaat lah untuk teman-teman. teman-teman yang ada Oke, di luar see you sana. in the next video. See Kalau ya. ada komen boleh taruh di kolom komentar. Mhm. Kalau mau DM boleh enggak? Oh boleh. Weh, Ya Allah. nanti saya tulis di deskripsi Oh akunnya. takut. Oke, thank you guys. Oke, See thank you you in the guys. next See video. ya.